ketika sekarang lagi rame live TikTok segala macam mengatakan merusak bisnis di Tanah Abang, ASMK apa kabar? Menurut lo itu gara-gara live TikTok? Enggak. Kenapa lo nggak coba live TikTok sih, Pak? Gimana ya? Gue punya konsumen juga kan di bawah gue. Mau jadi apa? Arif Maulana SPSI. Yo. Luar biasa. Nggak boleh gitu ya? Emang boleh tepuk tangan di sini? Enggak boleh emang. Hukum tepuk tangan coba cari di romeso.com. Aduh. Biar euforia aja. Iya benar. Buat sehat, Bud. Alhamdulillah. Lo Sehat. namanya Arif tapi dipanggilnya Abud. Panjang ceritanya itu. Panjang, udah panggilan kita Abud aja ya kan. Boleh. Kita biasa manggil Ji Abud. Boleh. Emang udah haji? Umroh. Umroh kan bukan haji. Haji kecil. Oh iya betul. benar. Bud, ini pedagang Tanah Abang pada teriak minta TikTok live shop diberhentikan. Lo sebagai pedagang juga, meskipun bukan di Tanah Abang kan. Lo di mana? Gue di Pusat Grosir ASMK. Pusat Grosir ASMK. Yoi. Itu sama gedenya nggak sih sama Tanah Abang? Beda. Kalau di ASMK agak lebih kecil lah ya. Enggak, maksud gue jangkauan daya belinya. Kalau daya beli lebih banyak sebenarnya. Oh gitu. Heeh. Tapi yang terkenal Tanah Abang Tanah karena Abang. lebih luas ya. Karena lebih luas. Oke, di ASMK tuh jual hampir semuanya. Hampir semua, tapi Baju, segala macam. Baju nggak banyak. Ada cuman kayak beberapa aja sih. Oke. Nah, lo jual ASMK di ASMK tuh jualan aksesoris. Aksesoris. Aksesoris tuh yang ikat-ikat rambut, jepitan gitu. Receh, jepitan. Tapi lumayan kunciran. banyak. Ya, lumayan banyak. Kan dari jepitan ada beberapa model. Kunciran beberapa model, kayak gitu-gitulah. Aksesoris buat wanita lah pokoknya. Ada berapa toko di ASMK? ASMK 1. Heeh. Di luar kota baru buka lagi 1. Di Purwakarta ya? Iya. Luar biasa. Itu mulai dibuka sejak tahun 98. Apanya ASMK? Iya. ASMK tuh udah lama Pak sebenarnya. Enggak, toko lu. Gua dagangnya dari tahun 98. Bokap kan? Bokap yang Iya, dagang. iya. Jadi tahun 90-an dulu ceritanya kita dagang kecil-kecilan. Oke. Terus dapat kabar ada tempat di daerah Jakarta Barat, kan Jakarta Barat ya. Iya. Namanya ASMK. Katanya di situ bagus. Belum ada orang dulu, sepi. Oh. Masih kalaupun ada sekitar 10 orang lah, 10 toko doang yang kebuka dari satu gedung. Cuma 10. Itu pusat grosir namanya, Muda Pusat Grosir. Namanya emang pusat grosir Oh, gitu. Tapi nggak ada orangnya dulu, cuma 10 toko. Dan Yang sekarang parkirannya susah ya? sekarang udah mulai banyak. Udah mulai. Yang belinya kurang. Parkiran masih gampang. Parkiran banyak, parkiran ada di lantai 5 sekarang bagus. Oh, bagus sekarang. Terakhir kan gua kesana soalnya Apa? agak susah, Bro. Bagus Pak sekarang 5, Sekarang. 6, 7 udah parkiran semua itu. Lo masih rutin balik-balik ASMK nih? Masih seminggu, sekarang udah mulai kurang ya, seminggu 2-3 kali lah. Oke, kita akan bahas teman-teman sekarang pengaruh live TikTok dengan pengaruh jualannya atau hasil jualannya Bang Abud nih sekarang nih di ASMK. Tapi sebelum itu kita kan bukan podcast bisnis nih, Pak. Ini ada hubungannya dengan sarjana Anda. Sarjana Ctrl C Ctrl V. Lagi gak pakai bajunya nih. Ya itu. Jadi Abud pas sidang itu buka kemeja putih, kaos hitamnya tulisannya sarjana Ctrl C Ctrl V. Itu maksudnya buat sarkas. Kalau dia sih, kalau lo pasti ngebuat sendiri dong. Oh iya dong. Skripsi dong. Iya dong, sendiri. Sendiri. Tapi tetap ada ilmu kontrol C, kontrol V. Itu dia. Ini apakah ada pengaruh antara ilmu psikologi yang lo pelajari dengan kebiasaan konsumen ya, kebiasaan pelanggan, sehingga toko lo mungkin nggak terpengaruh besar dengan adanya live TikTok gitu ya? Bisa, Gitu ya? bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Oke. Ini Abud ini teman SMA Bang Kevin nih, guys. SMA di mana Anda? Apa yang ngomongnya? Gue boleh ya? Gue lah. Gue SMA di Muhammadiyah, Romangun 11. Ih, karena deket rumah lo ya? Deket banget dari rumah. Pisangan, Bro. Itu kalau kata terlambat aja, nyampe sekolah Masih nggak terlambat. Masih nggak terlambat. Masih nggak terlambat. Jadi SMA Muhammadiyah 11 Romangun. SMP juga di Muhammadiyah tuh. SMP lu Muhammadiyah ya? Iya. Berarti pantesan lu ijo banget. Emang gue hijau banget anaknya. Muhammadiyah kan? Luar biasa loh. Gue dari Lu selama SMP. belajar di Muhammadiyah yang lu pelajarin apa sih, Bud? Ya, ternyata bacaan sholat itu banyak, coy. Iya. Enggak, Muhammadiyah kan hanya mengajarkan yang
Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini. Sama niatnya nggak dibaca. Niatnya dibaca Dalam hati dong. dalam hati. Sama kalau baca ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma Allahumma firli gitu Iya. dong. Itu aja kan yang beda. Iya. Kalau dulu kan gue waktu SD belajarnya yang kayak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika apa ya? Subhanallah. Ah. Sama subhanallah azim. Iya. Lo SD bukan Muhammadiyah? Bukan. SD gue ini negeri biasa. Tapi sebagai keluarga Padang, harusnya Padang kan dekat sama Muhammadiyah gak sih? Ada yang bilang begitu, tapi ada juga yang Enggak ya? enggak gitu. Oh gitu. Soalnya keluarga nyokap gua, keluarga besar Padang tuh memang kurang lebih lah sebagian besar mungkin simpatisan Muhammadiyah, Pak. Jadi Iya. saya ingat gua tuh kakek gua panggil Oga dulu, kakek Oga. Itu Oga nggak? Oga. Oga. Apa tuh Oga tuh? Orang gae. Ya. Singkatan orang Padang tuh. Iya. Orang gae. Jadi orang Oga itu kalau dia sholat kan pendengarannya udah agak terganggu. Dia bacanya itu Allahumma ba'id baini. Jadi dia agak keras suaranya, jadi gue bisa dengar gitu. Dan itu sesuai sama yang diajarin di TPA gue Aisyah dulu kayak gitu. Kalau di keluarga gue malah hampir rata ya, kayak ada yang ke Persis juga, ada juga yang ke Muhammadiyah, Iya iya terus iya. ada juga yang masih pakai yang kayak tadi tuh Subhanallahazim gitu. Oh gitu. Sebenarnya itu boleh masalah bacaan sholat mah Bebas banyak aja, aja. bebas aja ya Ah. gitu. Cuman secara simpatisan lebih condong kemana kan masing-masing ya, tergantung aja. Tapi yang di Muhammadiyah setahu kita emang Muhammadiyah nggak ngerayain Maulid ya? Enggak ada maulidnya, Nggak ada ya? enggak ngerayain ya, bukan? Nggak ngerayain. Perayaan Isra Mi'raj Enggak juga. nggak juga ya. Bahkan di zaman kita dulu Muhammadiyah itu nggak boleh ada pensi, ya nggak? Iya, Nggak boleh ada pensi kan? enggak boleh ada pensi. Pak Mufti melarang kan? Rahimahullah. Enggak mau. Nggak boleh bro, Nggak nggak boleh boleh. pensi sekarang bro. Sudah ada musiknya, Pak. Itu dia. Dulu sih nggak ada jelas-jelas kayak mengharamkan, nggak ada, tapi nggak ada aja gitu. Nggak ada, Nggak ada. emang dikurangin acara-acara yang Iya, kayak gitu. kita dulu pengen kayak SMA lain di mana SMA ini ada pensinya, ada Iya. ini ada Ya, guest sendiri starnya. aja itu mah gitu. Iya, kita mau bikin itu nggak pernah boleh kan? Enggak. Iya, makanya itu Muhammadiyah. Gokil, Muhammadiyah. Kebanggaan. Terus lulus dari Muhammadiyah, lo akhirnya masuk ke YAI. YAI. Tuh Ya. OVJ ya? Ah, OPJ. YAI. YAI. YAI di Salemba kan? YAI Salemba. Lo ambil jurusan psikologi. Ambil jurusan psikologi. Selama berapa tahun kalau boleh tahu Anda? Waduh, saya lama, Pak. Saya salah satu mahasiswa yang kurang-kurang kayaknya nih. Karena Anda sambil dagang. Iya, Anda jadi sambil waktu- dagang, sambil jalan-jalan juga waktu itu dulu ya. Sering ya kita ya. Sering, kayaknya. sering. Oke, jurusan psikologi. Heeh. Kenapa? Jadi waktu SMA itu sering curhat sama guru. Bu Roro. Roro. Standar banget, tipikal. Bu, saya gimana ya, Bu, Iya. mau kuliah, Bu? Oh. Matematika nggak pinter, Heeh. bahasa-bahasa kurang. Bukan nggak pintar kita, Pak. Blank. Iya, nggak pinter. Sama sekali kita apa yang beliau terangin tuh kayak ngomong apa orang tua ini gitu kan. Integral. Integral. Ya, itu nggak tahu gue. Iya. Terus Pulang cepat. pokoknya udah masuk jam 10 tuh udah pengennya pulang cepet. Padahal baru masuk jam 7. Ya Allah. Dulu juga masih ada sekolah siang ya? Masih ada sekolah Jadi lu siang. curhat sama Bu Roro. Gue curhat sama Bu Roro. Bilang lo tanya, "Bu, gimana saya kuliah nih, Bu?" Apa kata Bu Roro? Kata Bu Roro, kamu keminatannya di mana katanya. Asik. Kamu Dengan- lebih suka ke aktivitas yang apa katanya gitu. Ya, saya suka, Bu, kalau ngedengerin orang. Saya suka denger cerita Itu malah orang. hobi nongkrong. Itu lo namanya hobi nongkrong. Iya kan? Lo kayak Gue suka. ngelihat aktivitas di Sugi gimana? Ya. Bukan Sugi Bukan, dulu. dulu Tiara. Ada satu toko tempat nongkrong anak-anak dulu. Dulu Dulu saking- gue belum segeng sama Ambut dulu belum. Dulu gue saking demennya nongkrong ya. Datang sekolah nih, anak-anak pergi nggak tahu kemana. Gue di Tiara hampir 2 jam, nggak ada orang, gue doang. Ada teteh. Ada teteh. Gue apa ditanyain, kamu nungguin siapa di sini? Nungguin anak-anak. Tadi suruh ketemu di sini. Nggak ada. Kenapa nggak ditelepon? Bilangnya entar. Ya Sampai Allah. 2 jam gue di Tiara tuh. Gak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Saking pengen nongkrong gue. Ya ampun, dulu tuh ya. Jadi lo bilang, "Saya suka dengerin orang, Bu." Iya. Gitu. Terus Kata Bu Roro, coba tahu nggak adanya psikologi gitu. Apaan tuh, Bu, gitu.
Oh, lu dulu belum tahu psikologi, Nggak Pak? tahu SMA mah mana tahu Psikolog masa jurusan. nggak tahu, cuy? Nggak tahu, Pak. Kita kan dulu belajar sosiologi, Bu Roro kan? sosiologi, tapi kan nggak ada ke arah psikologinya. Jadi waktu dulu abang gue itu kan anak manajemen. Iya. Nah, terus paling keluarga gue tuh tahu-tahu kuliah cuma ekonomi. Iya kan pedagang backgroundnya dong. Ya, ekonomi, manajemen, terus komunikasi, kayak Iya. gitu-gitulah gitu. Heeh. Dulu tante gue juga kuliah, tapi namanya bukan kuliah kalau dulu ya. Apa? Namanya kayak Sekolah tinggi. Bukan sekolah kayak les tambahan gitulah. Oh, bimbel-bimbel gitu. Ya, tapi yang arah komunikasi dulu. Oke. Nah, dari situ gue cuman taunya komunikasi, terus manajemen sama ekonomi. Wawasan lo kurang luas emang ya. Emang keluarga gue gak ada yang begitu banget. Ya lu ngobrol sama orang-orang di sekolah. Lu mau di mana? Gue mau UI, ada yang mau UGM, ada yang mau di Bandung. Apa di Iya. Bandung kayak kalau Unpad gitu-gitu. Ya, kalau kampus gue nggak terlalu banyak milih ya, karena gue tahu gue pengen kapasitas gitu Lo kan. lo udah gak pikir gue UI? Nggak, bukan dunia gue. Gue waktu lulus orang-orang pada sibuk nyariin Kampus. kampus sama flyer-flyer kan. Iya. Mau ngumpulin flyer, gue kuliah di sini. Iya. Gue enggak. Gue satu doang. Gue langsung datang ke sono. Saya mau ngambil fakultas Yai. psikologi. Iya. Dia Diai. Satu doang flyer gue. Gak kemana-mana gue kuliah. Udah bayar. Ya Allah. Langsung kuliah gue. Iya, jadi nggak orang tuh biasanya kalau ya itu udah pilihan terakhir, Pak. Enggak, gue pilihan pertama. Luar biasa. Ya, respect loh ini lulusannya loh, tolong loh, Masya Allah. Apa karena mungkin Anda tahu anak-anak YI oke-oke kali ya, Pak? Nggak tahu juga sih gue. Itu nggak tahu. Nggak tahu juga gue. Terus akhirnya ambil jurusan psikologi. Ambil jurusan psikologi. Gue tahu ada beberapa momen di mana pas lo belajar psikologi. Sorry. Gue tahu ada momen di mana ketika lo belajar psikologi, kok ini masuk ya gitu nggak? Iya. Iya Benar kan? banget. Ya kan? Benar banget. Saraf-saraf otak. Kok gue kayak berasa mempelajari diri gue sendiri ya gitu. Maksudnya? Kayak ternyata kalau orang ngomong ini tuh Hah? di dalam dunia psikologi tuh ada artinya gitu. Oh gitu. Kalau bergerak seperti ini, Hah. kalau lo lagi ngobrol begini. Enggak, maksud gue gini, Pak. Banyak riset-riset gitu-gitu kan? Iya. Gitu kan? Iya. Tapi risetnya kayak ada jurnal-jurnalnya gitu. Gue kan juga di kampus ada psikologi pendidikan, ada psikologi anak. Itu gue kayak belajar teori Maslow, Iya, belajar benar. gitu. Kalian psikologi cuma ngobrol-ngobrol. Enggak, ternyata banyak Pak teorinya. Dan itu teori-teori tua semua. Iya, dan lo kayak apa ini? Iya, karena gua nggak pernah tahu ada ilmu ini Iya, ya kan? iya. Jadi gua termasuk yang excited lah gitu. Oh gitu, malah lo semangat. Semangat gue. Tapi kenapa Anda lama? Saking semangat Iya, benar. kayaknya gue belum selesai di kuliah ini. Gue Iya, harus iya. nambah nih, Ngulang nambah lagi. tahun. Iya, luar biasa. Jangan diikutin ya. jangan. Terus ada pelajaran matematikanya nggak? Ada. Ada. Buat apaan, Bro? Itu buat statistik, Pak. Oh, statistik. Ya, itu cuman satu itu doang gitu. Semester 5 Semester awal. Semester awal justru. Iya, psikologi statistik di AI itu semester awal. Belajar statistik murni. Mm-mm. Oke, jadi nggak ada hubungan sama psikologi sebenarnya kan? Ada buat hitung-hitungan. Buat ini. buat bikin skripsi udah paling kan? Kalau ambil kuanti. Kalau di psikologi kan banyak inian ya, kayak diagnostik. Oh, Jadi iya. dia berdiagnosa gitu. Nah, itu pakai hitungan-hitungan itu. Oh, jadi ada indikator tetap. Ya, tetap ada indikatornya. Luar biasa. Gitu. Kenapa lo nggak lanjut S2 profesi psikolog? Waduh, saya sudah cukup sekolahnya, Pak. Udah mual-mual ya. Udah mual. Skripsi Ini lo aja tentang apa kalau boleh tahu skripsi lo? Terakhir skripsi tentang wanita yang bekerja. Wanita yang bekerja. Ya. Wih, luar biasa. Apa tuh isinya kalau boleh tahu? Ya. Latar belakang masalahnya apa? Wah, Konklusinya apa? saya sudah lupa. Ya ampun, sebelum pandemi tuh ya. Tapi gambaran besarnya kayak wanita yang bekerja itu pasti ada masalahnya baik sedikit maupun banyak dengan hubungan rumah tangganya. Oh gitu. Iya. Lo bawa bukti penelitian ini gitu-gitu ya? Iya. Itu kualitatif ya? Saya bertanya sama dosen saya sekalian. Ah. Ibu begitu nggak? Ibu kan sekolah nih, ngajar nih gitu. Ibu Terus? kan kerja. Kata dosennya? Ya, kurang Ya. lebih ya, Nak. Tapi pada skripsi itu lo menyimpulkan bahwa perempuan sebaiknya bekerja atau enggak? Waktu itu gua sepakatnya ya, nggak jadi wanita di rumah gitu. Nggak bekerja lah, bukan di rumah, nggak bekerja. Lo membawa nilai-nilai Islami apa? Enggak, umum aja. Nggak umum aja, tapi Umum pada aja. saat itu kesimpulan gua sarannya bukan kesimpulan, Iya, saran iya. mengarahnya ke situ gitu. Oke. Jadi mengurangi
hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya lulus lah lo di situ. Luluslah saya setelah bertahun-tahun. Berapa? 7 ya? 7 tahun. 7 tahun, Bro. 7 tahun. Luar biasa. Satu lagi gue DO itu. Iya, itu kan karena udah mau di DO aja Anda. Udah nunggu. Apa lo lamanya di mana sih? Lamanya- Matkul apa yang tidak kelar-kelar Anda? Diagnostik itu waktu di AI banyak, Pak. Psikodiagnostik itu namanya. Oh. Itu dari 1 sampai 9. Yang Yang wajibnya 1 sampai kalau nggak salah ya ada Iya. 6 hmm. wajibnya. Hmm. Jadi kalau lo udah ngikutin ke jurusan apa, Ya. nah itu diikutin terus tuh dari 1 sampai 6. Nanti 7, 8, 9-nya itu adalah tambahan. Kalau Oke. lo udah benar mau ikut ke skripsinya apa misalnya. Oke. Nah itu diselesain. Lo pernah lihat di YouTube ada namanya Hasan Askari nggak? Apa tuh? Gue belum lihat. Oh, itu bagus, Pak. Jadi ada kuliah pagi, ada kuliah malam. Iya, itu. Dia psikolog yang di ini, Bro, yang di sama Coki Muslim juga bareng. Wah. Dia Hasan Askari, dia mental health consultant lah sekarang kalau Oh, bahasanya. gitu. Mental Lagi health zaman tuh. consultant. Iya, Mental tapi dia analoginya, penjelasannya bagus banget tuh. Gue yakin kalau nonton itu kayaknya jadi psikolog oke kayak gini gitu. Kayak oke Pak gitu. Jadi bolehlah buat tontonan lo di Tapi rumah. dulu zamannya gua sekolah itu, Iya. anak-anak cowok tuh jarang jadi psikologi, Pak. Rata-rata cewek yang sekolah psikologi itu. S2 profesinya maksudnya. S1-nya juga. Oh gitu. Kalau dihitung ya dulu Karena zaman- perempuan mungkin lebih merasa aku bisa mendengarkan temanku curhat. mungkin heart to heart kali deh kalau ngomong ya kan. Iya. Jadi lebih ke baca gitu dah mau Iya. mau ngerjain apa nih. Iya. Gua mesti pakai apa namanya? Diagnosa yang mana nih gitu. Tapi lo yakin kalau lo ambil S2 psikolog kayaknya lebih susah ya? Susah banget. Karena teori banyak, jurnal-jurnal banyak dibaca gitu ya. Iya. Teori-teori harus lo hafalin, Iya. diagnosa orang. Iya. Ya, yang gue tahu dari teman-teman S2 gue aja, kalau lo di S2 tuh ngerjain skripsi hari satu semester bisa 7 skripsi. Kayak lo ngerjain. Hah? Kayak lo ngerjain 7 skripsi. Itu S2-nya. Itu S2-nya. Itu cuma report doang ya, kayak laporan lo dari Habis neliti di mana? kemana Iya, gitu. Nah, lo dari situ 7 laporan. S1 psikologi, S2-nya psikologi juga, bukan S2 psikiater ya? Bukan. Psikiater kedokteran ya? Psikiater ke psikologi juga, cuman ntar ada pecahannya. Enggak, maksud gue kalau mau S2 psikiater berarti S1-nya kedokteran. S1-nya psikologi juga bisa. Oh gitu. Bisa. Oh, gue pikir iya, oke. Karena psikiater dia berhak ngasih resep kan? Psikiater pakai resep. Iya, dia berhak ngasih resep. Kalau psikolog nggak berhak ngasih resep. Nggak berhak. Jadi ngasih treatment doang kalau psikolog. Treatment, terus coba cara ini, coba treatment ini gimana gitu-gitu ya. Iya betul. Kalau psikolog pakai treatment, terus lebih ke diagnosa awalnya gimana gitu. Oke. Terus ilmu yang udah lo pelajari selama 7 tahun di Fakultas IAI Persada, Aduh. kepake nggak buat dagang lu, Bud? Nah, ternyata usut punya usut kepake, Pak. Gimana cara makainya lo? Gue pikir lo dagang aja gitu, ilmu bisnis. Jadi yang di dalam yang gua tahu ya dari AI ya gitu. Dari gua sekolah, bukan dari AI, Iya. dari gua sekolah. Iya. Di psikologi itu ada pecahannya. Ah. Jadi ada namanya psikologi perkembangan anak, Hah? ada psikologi industri, Iya. ada juga psikologi apa ya satu lagi? Manajemen bisnis. Bukan. Nah, ini yang arahnya ke psikiatri nih. Oke. Nah, itu arahnya ke psikiatri, yang satunya itu ya. Gue kurang tahu namanya. Gue lupa waktu itu. Oke. Yang gue ambil itu di bagian psikologi industri. Industri Oke. itu masuk ke daerah orang-orang yang mau HRD, mau kerja HR, Iya. kayak gitu-gitu. Nah, ada di situ juga perilaku konsumen di dalam dunia psikologi. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Nah, pada kenyataannya bener nggak teori itu? Bener. Contoh. Contohnya ketika apa ya, gue udah mulai lupa sih kalau sekolah. Gue udah lama banget. Enggak, yang lo pakai sekarang itu kan dagang sekarang kan. Konsumen lo nih yang dia buat dagang juga atau langsung pakai atau gimana? Lo B2C atau B2B? Gue ada yang bisa dia dagang juga. Tapi rata-rata banyak kan yang dipakai dagang lagi. Iya, karena lo grosir Iya, kan. gue grosir. Terus ketika sekarang lagi rame live TikTok segala macam mengatakan merusak bisnis di Tanah Abang, ASMK apa kabar? Iya, ASMK berdampak sih. Berdampak. Lumayan sakit juga. Sama lah sakitnya kalau yang bisnis offline ya. Menurut lo itu gara-gara live TikTok? Enggak. Enggak juga. Menurut gua enggak semua dari TikTok salah. Jadi menurut lo bukan sepenuhnya karena live TikTok? Bukan. Kenapa, Bro? Menurut pendapat gua, kalau lo berdagang pada saat ini tuh adalah
bahasa bokap gue paceklik, bro. Dan itu pernah terjadi juga. Tahun Nabi juga pernah ada namanya paceklik. Jadi resesi yang dikhawatirkan di 2022 terjadi sekarang. Mungkin lu berasa tapi pelan-pelan gitu kan. Oke. Karena kalau gue tanya ke teman-teman yang online, Iya. nggak juga, dia juga ngerasa sepi juga. Gue juga nggak diberitakan kayak yang diberitakan rame, orderan gue melimpah di online ya. Iya, Nggak iya. juga, bro. Ada juga yang seharian online live streaming, nggak ada yang beli, Nggak ada yang beli. nggak ada yang beli. Dan itu sama juga kayak gue offline. Iya, iya, iya. Lo sekarang udah mulai jual live TikTok juga? Gue nggak jual live TikTok, tapi gue ada TikToknya. Oh, TikTok Toko Matahari namanya kan? Iya, Toko Matahari karena lu mau sama dia. iya, matahari. Bener, iya gak sih? Nggak ada hubungan ya? Gak ada hubungan. Emang Nggak dari ada dulu nyokap gue aja. Iya. Gak ada hubungannya. Jadi pegawai lo sekarang ada live TikTok? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Dia ada. cuman ngonten, ini ada ini gitu-gitu. Ya, gue paling di TikTok tuh kayak foto produk, terus video-video produk, Oke. terus apa yang lagi mau viral kayak Oke. gitu. Kenapa lo nggak coba live TikTok sih, Pak? Gimana ya? Gue punya konsumen juga kan di bawah gue. Kalau gue live dengan harga gue, dia gimana? Oh, gitu. Nah, beberapa orang mungkin nggak mikir kayak gitu. Ya nggak sih? Ada yang malahan ada yang di atas gue berpikir kayak di atas gue tuh maksudnya kayak importir yang dari China langsung, dia jual langsung secara live Hah? dengan harga grosir dia. Padahal di bawah dia banyak kakinya. Nah, itulah mungkin yang bikin orang marah gitu nggak? Nah, mungkin di situ orang marah gitu. Kayak lo ngelengkapin gua nih. Iya, sebenarnya kalau secara hukum dagang boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Tapi etika dagangnya nggak ada. Jadi balik ke etika dagang sebenarnya Iya. karena lo bahasa kasar lo matiin rezeki orang kalau kayak gini caranya gitu. Iya, kayak gua biasa belanja ke lu banyak, terus lu demi mengejar yang receh lu jual ke bawah. Iya, jadi kayak dari pabrik roti nggak ke toko roti dulu Enggak, nih, langsung ke konsumen. Iya. Heeh. Kayak gitu. Jadi makanya mungkin dapat harga murah gitu ya. Ya kan namanya dia produsen. Iya, iya. Kalau iya, dia iya. produsen berarti ke bawahnya ya gue jual lebih dari harga produksi gue juga ada untung gitu kan. Oke, jadi sebenarnya menurut lo pedagang-pedagang kayak di ASMK, di Tanah Abang harus melakukan hal apa biar tetap bisa bertahan sih, Pak? Kalau kata bokap gue, Hah, sabar. sabar. Sabar nggak juga, nggak enak gitu. Heeh, heeh. Tapi kita perlu apa ya namanya inovasi. Sepelan-pelannya, maksudnya sepelan-pelannya tuh setidaknya nyobain ikut online-nya gitu. Kalau lu nggak bisa live streaming, lu coba buka IG-nya, lu Oke. coba buka akunnya, pelan-pelan pelajarin gitu kan. Oke. Nggak semerta-merta buntu terus nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak. Iya, 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 iya. Ini tuh nggak tahu, gue nanya sekarang menurut lu nih. Ini tuh sama nggak sih, Pak, kayak dulu tahun 2015, 16 lah di mana ada konflik antara ojek pangkalan sama ojek online. Nah, itu sama nggak sekarang pedagang online Shopee dengan pedagang offline Tanah Abang? Sama nggak? Konfliknya kurang lebih kayak gitu nggak menurut lo? Kurang lebih mungkin sama ya, tapi kalau menurut gue enggak sih. Beda Enggak. sih kayaknya beda gitu. Bedanya gimana? Bedanya kalau di ojek kan lo nggak ada grosir, harganya sama gitu. Maksudnya kalau ketika lo dimasukin ke Gojek, Dulu konfliknya lebih murah, Pak, karena Gojek lebih murah. lebih murah, Bisa murah. nekan harga lebih murah. Iya, Kan Gojek dapat dua sisi nih. Iya. Dari customer satu sama dapat komisi dari iya. Gojeknya dari kan? Gojeknya dari itunya dari kantor langsung. Dari kantor langsung. Ah. Makanya Gojek opang-opang marah nih. Opang pada nggak terima karena ya gue dapat konsumen dari kampung situ. Gitu. Iya, ada dulu eranya di mana di Tuan Kayu ada tuh tempelan gitu. Di lorong Iya. Gojek. Kalau masuk buka jaket. Kawasan anti ojek online Iya. gitu-gitu cuy. Banyak dulu ya kayak gitu. Iya, banyak. bahkan dulu ketika ada Uber itu kayak rebut-rebutan gitu tuh. Nah, bahkan sekarang ada yang jaketnya 2, Pak. Iya, dibolak-balik ya. Dibolak-balik. No. Ada yang ikut 3 aplikasi malah. Iya, karena pada akhirnya yang mau yang mana gue nyari duit kan gitu Nah, pada itu yang akhirnya. tadi kan. gue bilang pelan-pelan. Gimana pun lu tetap harus ngikutin gitu kan. Oke. Meskipun jangan stuck, meskipun lambat, yang penting ikut gitu. Iya, iya. Terus menurut lo sebagai seorang sarjana psikologi, itu lagi baliknya. Gue kalau nanyain ilmu psikologi gue ngeri lupa. Udah tua gue. Iya. Pola perilaku apa yang harus dipelajari dari konsumen hari ini yang maunya belajar cuman tinggal lihat HP, modal Ya. jempol tak. Ya. Para pedagang tuh harus apa? Adaptasi kah atau gimana? Ya sebenarnya harus adaptasi sih, harus ngikutin sih pelan-pelan gitu. Karena
Kan lu nggak bisa. Zaman iya. Iya nggak bisa, lu nggak bisa tertinggal. Kata teman kita dulu gimana? 1000 langkah Anda terjatuh, Anda akan tertinggal langsung kan di belakang. Bakas Manyata, luar biasa. Bakas Masih inget Manyata. tuh gue ngomong. Iya 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 Kayak iya. gitu. iya. Kalau lo tersandung, lo akan dilindas dengan banyak orang. Ya ini momennya yang Bakas ngomongin dulu gitu. Iya, kayak Bakas baru ikut dong podcast. Di dosen bro sekarang bro. Oh iya, gue Dosen kemarin IKJ. kemarin kita ketemu di acara Ketemu temen. di acaranya Denny kan? Iya, Iya, Bakas luar biasa. Wah. Respect. Nah, jadi harus adaptasi. harus adaptasi. Karena zaman harus terus bergeser tuh supaya. Iya, tapi gue nggak tahu ya kalau dilihat-lihat nanti suatu saat akan offline online Iya. semua. Hmm. Terus yang udah diciptain kayak dulu bikin Tanah Abang menjadi pusat Asia Asia Tenggara cuy. pusat Asia Tenggara kan. Sebesar terbesar se Asia Tenggara kan. Nanti mau jadi apa? Nah, Mau ini diapain? pertanyaannya sesuai nama podcast ini. Mau jadi apa? Nanti mau jadi apa tuh ini? gedung-gedung? Logo di sini. Tamrin City mau jadi apa? Pusat grosir SMK jadi apa? Hmm. Mall ITC, WTC Iya. itu mau jadi apa? Tapi pasti tetap manusia tetap butuh aktivitas offline sih Pak sebenarnya. Ya kayak Untuk kayak gudang-gudang gitu-gitu iya, nggak sih? Iya. Kayak belanja sayur lo nggak mungkin. Iya. Ada sih meskipun ada, tapi kayak beberapa orang tuh masih ngelihat, sayurnya harus dilihat ya karena takutnya ada yang busuk, ada yang Iya iya apa, iya, gimana." benar. Sepercaya-percayanya sama online tetap Harus lihat harus langsung. lihat barang gitu kan. Adapun orang yang kayak gua termasuk orang yang offline juga gitu. Iya iya iya. Ketika gua megang HP, gua mau beli HP, gua harus lihat dulu model. Benar. Gua nggak benar. bisa sepercaya gua beli deh gitu. Iya iya. Tapi kemarin ada kejadian unik nih. Apa tuh? Saudara gua beli motor lewat online, Pak. Ya ampun. Beli di Tokped. Beli motor listrik nggak? Motor Nmax. Ya Allah. Gua beli 20 sekian juta. Nah. Gua ditransfer. Motornya besoknya datang. Gue bilang, "Lo ada ya orang yang Nggak beli lihat, motor lewat nggak Tokped tester ya?" Nggak lihat. Terus gue nanya, "Lo kenapa beli motor di Tokped?" Kata dia, "Gue pusing milih-milihnya, ntar gue ditawarin sama." Tanda tangan surat-surat Nggak segala tahu, macam. gue itu nggak tahu. Mungkin ketika diantar kali ya. Tapi pada saat Oh. itu dia bilang, gue beli karena gue pusing milih-milihnya, gue pusing ditawarinnya. Nanti Pak yang ini lebih bagus, ini lebih bagus. Udah gue lihat aja di Tokped. Udah. Nggak aneh bener. Nggak Ini aneh sih. Ini betul. Nmax, gue pengen Nmax, gue beli aja gitu dari Tokped gitu. Dan di Tokped gue bingung Ya ikut di ampun. Tokped gitu. Iya, Lo nggak iya. punya, lo nggak cari tahu dari situs atau dari Aha. website gitu kan? Yamaha mana misalkan? Gitu. Iya. Datang deh ke situ. Datang, lo minta nomor kontaknya deh, Mbak. Iya. Saya mau lihat ini dong, Nmax dong gitu. Ah, Tolong fotoin, videoin Iya, gitu. aneh Ini banget. enggak kan kalau Tokped lo satu Iya. screen doang. Iya, Gambar Nmax-nya doang gitu Iya sih, sih. bener. Gak ada videonya. Iya. Dan lu nggak nyoba juga. Lu nggak nyoba. Apakah pas? Apakah nih gimana bagasinya? Ih bensinnya apa nih Mbak? Di mana? Iya. Kan orang beli motor kan kayak gitu. Iya. Dia beli di situ. Apakah nanti mungkin akan begitu ke depannya generasi kita ya? Mungkin. Tapi nggak menutup kemungkinan semua bakal kayak gitu. Kayak sekarang aja. Anak-anak kita nanti ke depan. Waduh. Luar biasa. Anak gue tetap aja lo ke pasar. Lo ke pasar beli deh. Lo ke pasar. Beli lihat langsung. Majukan UMKM. Majukan UMKM. Tapi satu sisi UMKM juga harus bertumbuh, harus bertumbuh. adaptasi dan lain Ah, sebagainya. betul. Efek lain, Pak, dari dampak buruknya kekurangan ekonomi menurut sebagian orang ya. Kayak kekurangan apa gimana atau penjualan kurang. Ada efek samping yang nggak diduga-duga. Apa tuh? Maraknya judi online. Ah, itu. Astagfirullahaladzim. Gue nggak tahu nih. Lo kan lebih sering lihat grassroots ya, akar-akar rumput Iya. di Di pasar bawah ya. SMK gitu lah ya. Iya. Banyak gak sih pedagang-pedagang yang mencelot, Pak? Gue nggak tahu, tapi kalau dibilang ada, mungkin ada ya. Tapi kayak. Tapi lo pernah lihat langsung nggak? Nggak pernah sih, alhamdulillah gue nggak pernah ngeliat langsung. Dan gue juga ngasih tahu ke beberapa temen atau karyawan gue gitu. Hah? Jangan ikut-ikut kayak gituan gitu. Karena nggak baik judi, Pak. Judi nggak akan memenangkan kita, Pak. Tapi lu tak nih bokap gue punya cerita, Pak. Ah, gimana? Bokap gue lagi beli makan di warteg dekat kantor. Itu ada beberapa kayak tukang ojek online gitu, lagi main HP gini nih. Kata bokap gue lagi nunggu orderan, Pak. Jadi ada berderet, ada satu yang enggak, satu enggak main HP. Ini pada nyari orderan. Enggak, Pak. Terus ngapain? Main Judi online. Astagfirullahaladzim. Dia Judi online. Yo, judi online. Iya, Pak. Teman saya dari 10 tukang ojek 7 udah gade motor. tapi dia ngikut. Buat dia nggak ikut, teman-temannya itu. Oh ya. Teman-temannya itu emang parah, Pak, gini-gini. Nah, terus ada juga yang udah dititipin duit sama ibunya nih, 200.000 beli obat, dipakein judi.
lagi. Kacau kan? Karena begitu Pak. Mungkin menangnya bikin nagih, kalahnya bikin penasaran. Menangnya juga nggak banyak, Pak. Iya, enggak gini. Kalau untuk ukuran tukang ojek, taruhan 10.000 menang bisa cepet Pak. Iya, kan nggak banyak tapi cepet kan? Tapi kayak gue korban ceban, Ya. bisa dapat kemungkinan dapat cepet, itu tuh udah gacor cuy. Kayak gitu gak sih? Iya, tapi lo harus lihat juga cebannya berapa kali sampai lo dapet cepet. Nah, itu dia. Kalau akun baru dimenangin, Pak. Iya gitu ya. Gue nggak Gitu. pernah tahu sih. Akun baru tuh dimenangin dulu segala macam, ntar udah ini baru. Makanya beberapa orang yang udah ngerti itu dia bikin akun baru mulu. diakalin terus. Iya, dia masang 20.000 dapat 200. Ah. Gitu-gitu, jadi tergantung main gamenya. Tapi gue ngerti, gue coba mulai mengerti kayak mungkin mereka nggak teredukasi dengan baik, tapi gue ngerti kenapa mereka begitu, karena kepepet aja sih kayaknya. Sebenarnya kepepet juga enggak. Kalau misalkan dia punya akun Gojek kan dia bisa tetap narik. Apanya yang kepepet? Ya sepi mungkin, Ya mungkin. sepi gitu. Jadi Mungkin. maksud gue kalau kita husnuzani, kita sangka baiknya gue butuh 300.000 nih hari ini. Iya. Gue dapat 30.000. Mm-mm. 30.000 ini gimana kalau gue taruhin dulu? Gua main. Kemungkinan besar dapat 300.000 nih gitu. Iya. Gue 300.000 nih dapat nih. Iya. 150 gue kantongin. Iya. 150. Iya. Gue coba lagi. Iya. Coba yang kedua nih, kalah, dipakai gocap. Habis kan? Habis. Tapi dia tanya dulu 300.000-nya dipakainya pas kapan? Malam. Kalau dia ngomong kayak gitu masih pagi kan dia masih punya peluang buat dapat 300.000 Iya, sebenarnya tetap salah. Cuman gue coba berusaha mengerti aja kenapa akar rumput ini malah justru yang banyak main judi online gitu loh, maksud gue. Iya. Ya itulah pendidikan sih, balik lagi sih. Bener. Pendidikan. Harus kuliah di HI, bener. Enggak tahu saya kalau itu. Nah itu kalau secara psikologi lagi Pak, maksud gue memang mungkin kemiskinan merubah mindset seseorang ya, Yeah. merubah pola perilaku seseorang, kepepet gitulah ya pokoknya. Kepepet. Ya banyak sih, pedagang juga banyak yang ngerasa kepepet. Kalau kalau momen-momen kayak gini kan emang semuanya, siapa sih yang nggak kepepet kayak gini? Iya, pokoknya penyakitnya tuh kalau nggak judi online, pinjol. Nah itu salah satu tuh, pinjol itu, waduh, menjamur sekali, gampang banget dapat. Justru kalau di kalangan pedagang kayaknya lebih banyak pinjol ya. lebih banyak ke pinjol karena mungkin Butuh modal. uangnya lebih besar ya gitu. Oh gitu. Terus Dan lebih pasti dan lebih- bayangannya mungkin bisa dibayarnya bunga cuma sekian doang Iya, gitu ya. Misalkan gue bulan ini agak berat nih, mungkin gue pinjem dulu kali ya, nanti biar bulan depan kalau rame gue bayar langsung gitu. Nah jadi kemungkinan kayak gitu yang bikin dia kayak nggak apa-apa menghalalkan pinjol gitu. Iya. Tapi buat gue kayak pinjol tuh ntar dulu deh, gue masih punya rasa ikhtiar, gue mau coba dulu. Iya. Mungkin hari ini enggak, besok mungkin ada yang beli, atau besoknya lagi ada lagi yang beli gitu kan. Lo masih dagang juga sekarang kan? Di Masih. Purwakarta juga masih ada kan? Masih di Purwakarta gue lebih santai, gue bisa lepas, udah ada Oh karyawan gitu. Nah, dengan maraknya orang sekarang yang marah-marah karena TikTok rame, itu lo ngerasain juga dampaknya, mungkin agak sepi nih apa gimana gitu nggak? Agak sepi emang, dan lumayan parah sepinya. Kalau kata beberapa orang, ada yang dagang udah berapa belas tahun, Iya. tahun ini yang paling sakit katanya. Dibanding gitu. COVID ini tahun yang paling sakit. Masa sih? Iya coy. COVID tuh masih bisa lumayan lah gitu. Dibanding pandemi, Dibanding pandemi ini lebih sakit. di mana orang-orang semua di rumah, Iya. bikin dalgona. Masih bisa dapat duit banyak dia. Masih bisa berpeluang nyari barang apa yang bisa dimanfaatkan, kayak mungkin zaman pandemi orang jualan masker, Iya. orang jualan minyak kayu putih, Iya. Ganti minum. orang jualan hand sanitizer, Hand sanitizer. terus sama orang jualan kayak Masker sablon. masker sablon. Paling enggak ada identitas. Ada yang gambar muka, Iya. Gambar senyum. Gambar nyengir. yang giginya Iya, ompong. tolong dong jangan begitulah, produsen masker saya bingung orang masker apa enggak itu. Sulit bener. Ada yang dibolongin tuh kalau pakai Iya. masker. Tapi dia gini sendiri ya gitu. Padahal bolong. Padahal Jadi- bolong. Jadi di jalan. Ya lucu bener. Aduh lucu banget itu. Iya, tapi sekarang berarti yang paling sakit justru. Ini yang paling sakit coy. Yang paling sakit. Dan gue tanya ke bokap gue juga sama. Tadinya gue berpikir kalau ini tuh cuman karena masalah ini mau pemilu kali ya kayak gini gitu. Iya. Kan ada kan isu-isu kayak gitu kan. Iya. Kalau mau pemilu tuh orang ngurangin duit gitu. Ngeluarin duit tuh kayak ditahan. Orang mau buat kampanye, mau buat ini gitu. Kurang-kurang dia ngeluarin duitnya. Tapi ternyata enggak. Pemilu tahun yang lalu-lalu oke-oke aja dagang gitu. Ini rata seasam kak nih.
Nggak seasem Kak. Mungkin hampir kalau gue bisa bilang ya, hampir seluruh orang offline kali. Oke. Berasa gitu. Oke. Ji, thank you banget Ji, Masya Allah. Insight-nya luar biasa. Saya jadi tahu sudut pandang pedagang ASMK seperti apa. Karena Tanah Abang juga mungkin sebenarnya kalau mau bilang mau jujur-jujuran juga, Tanah Abang juga banyak yang online juga kok jualnya. Banyak, ada juga Banyak yang online. tiap-tiap toko kayak gue lihat juga ada live TikToknya segala macam. Dan kalau live TikTok dilarang sama sekali, akan banyak silent majority yang protes. Betul. Betul banget itu. Dan lo tau udah mulai ada serangan balik dari pihak-pihak yang afiliator TikTok gitu-gitu. Ya, Video-video itu udah ada, Pak. yang namanya lo berurusan sama nyari makan orang ya. Iya. Ini bahasa gue kasar banget. Iya, Emang iya. karena gue pedagang gitu. Namanya lo berurusan sama perut orang, Iya. lo nggak bisa nginjek sana sini gitu. Bener sih, bener. Bahaya. Iya, pedagang Tanah Abang merasa mungkin gue dirugiin nih. Nah, Pas ini ditutup, yang dirugiin lagi mungkin lebih banyak jumlahnya iya, kan. Iya. Mungkin sekarang kan orang-orang online juga udah lebih banyak. Iya, Ketika iya. lo nyentuh garis Iya. online, Iya. lo mau nginjek tanah Iya, online, iya. nggak bisa. Jangan, gue nggak bisa. Gue jangan dikotak-katik dagangan gue gitu. Sekarang akhirnya kan pemerintah turun sedikit dengan cara melarang jual belinya di TikTok. Tapi bisa promosi, boleh promosi, tapi lo bikin dia mau dipisah tuh. Jadi TikTok as social media sama TikTok as e-commerce gitu. Jadi kayak jatuhnya kayak dipisah. Shopee juga kali ntar ya. Iya, nah kalau itu karena kalau kata Pak Zulkifli Hasan, Pan. iya Pak Zulkifli Hasan itu karena dia nggak bayar macam-macam. TikTok tuh kan izinnya sebagai sosial media, tapi ternyata jadi e-commerce. Nah itu jadi dipisah supaya lebih teratur. Itu gue setuju sih sebenarnya. Karena pedagang mau nggak mau juga harus mulai adaptif dan mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau pedagang zaman dulu ya banyak kontribusinya kayak ya gue bilang aja kayak pedagang yang banyak uangnya dulu tuh bayar Iya. pajaknya rutin gitu Oh kan. gitu. Mungkin dia terdata dengan baik di ini kan. Terus gedungnya secara administratif mungkin bayar juga Oh, iya, gitu kan. Kalau dagangnya yang kayak di Tanah Abang sepi, di SMK sepi, orang kan bayar gedung kan lumayan coy pajaknya. iya. Nggak bayar terus sayang dong pendapatan pemerintah kayak gitu-gitu Iya kan. iya. Mungkin ada arah sana juga ya. Mall juga sepi coy. Mall juga sepi ya. Mall juga sepi. Mall apa contohnya sepi? Mall apa ya? Taman Anggrek yang sepi Pak. Yang mau legend PIM tuh Tuh Sabtu kasihan Minggu sih. doang. Gue dari kapan ya? Udah lama sih. Kayak suka belusukan. Maksudnya kayak ngeliatin gitu. Gue main ke mall mana atau gue main ke tempat apa kayak. Emang sambil jalan-jalan. Ya, anak-anak. ambil jalan-jalan ke Tanah Abang misalkan. Iya. Atau ke Tamrin City atau ke kayak mall Kelapa Gading, La Piazza gitu. Gue lihat zamannya dia belum tutup tuh. Iya, Wah, iya. sepi ya, kasihan ya gitu. Bener. Ikut tergerak gue belilah apa gitu. Asik. Popcorn. Popcorn. Popcorn yang lapis yang baunya nyengat banget tuh ya Allah. Itu enak banget ya. Enak banget coy. Nggak gula apa itu Pak? Gila tuh. Jagungnya berapa biji? Kurang-kurangin. Umur Gulanya. sudah berapa Makanya, kurang-kurangin. Bro, umur 30. Kenapa 30 Kontrol. sekarang berasa tua tapi? Enggak, Ayo. Pak. Emang ini kita kurang gerak. Kita kurang gerak. 30 Orang tua zaman kita dulu. zaman dulu emang geraknya luar biasa. Kata orang umur 30 lagi gres-gresnya, Pak. Kita kurang gerak makanya. Kita harus banyak gerak. Pagi-pagi habis subuh lu tidur kan sama kayak gue? Enggak dong. Iya. Kita udah punya Oh ya. iya. So, welcome to the club. Hey, welcome to the club. Kalau Bapak-bapak. Oke, Ji, makasih banyak, Ji. Sip. Pertanyaan terakhir untuk para narasumber di podcast ini, Arif Maulana. Jawabannya harus profesi ya. Iya. Harus konkret, nggak bisa mau jadinya bisa. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Gua pribadi Iya. pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau jadi apa?